Ya, itulah tadi lagu Mars Indonesia Merayakan Perbedaan, Salam Semua Saudara. Jadi perlu diketahui nih Pak Wais, di IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan, kami mempunyai salam yang biasa kita pakai, yaitu Salam Semua Saudara. Karena kita memang bersaudara. Dan pada malam hari ini sebenarnya kami juga menghadiri acara pemuda lintas agama dan kami mengumandangkan lagu Mars IMP ini dan sambutannya begitu baik, begitu antusias. Mereka sangat suka dan banyak yang bilang, waduh merinding, ikut menyanyikan juga dari liriknya juga. Dan mungkin ini tepat sekali di sini Pak Wais sebagai pendidik yang berkecimpung di dunia kepramukaan ini, berkecimpung dengan para anak muda, bisa turut menularkan virus-virus toleransi atau ikut ya menyebarkan, mengajarkan lagu Indonesia Merayakan Perbedaan ini, Pak. Itu cukup bisa untuk mengajarkan kepada para pemuda dan dengan cara yang lebih rileks, lebih santai dan lebih lebih enak kalau pakai lagu gitu Pak ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah sudah agak telat ini ya, kita mulai saja. Saya akan memperkenalkan narasumber pada malam hari ini, yang mana kita akan mengangkat tema tentang memperkuat kebinekaan di tengah masyarakat global melalui pramuka. Dan telah hadir pada malam hari ini yaitu Bapak Wais Hasim, SIMM CT HLC JPS. Waduh, saya nggak tahu tuh Pak singkatannya apa. Dan beliau adalah seorang motivator dan juga inspirator, youth advisor, trainer, dan juga spiritual enhancer. Dan beliau telah lama berkecimpung di dunia pramuka, di dunia kepemudaan, yang mana kami sangat memerlukan ini Pak untuk menularkan virus-virus toleransi berawal dari para pemuda ini. Baik, langsung saja kepada beliau Bapak Wais Hasim, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Bapak ada presentasi pakai PPT atau gimana Pak? Atau ya, ini? Kami siapkan presentasi PPT sederhana, tapi mungkin nanti lebih banyak diskusi. Sudah saya jadikan co-host ya Pak, sudah bisa langsung share screen dari laptopnya Bapak. Monggo. Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulan Pak. Mbak Ulan ya. Mbak Ulan Lestari. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Satu kehormatan bagi saya hari ini diberikan kesempatan untuk jagongan bareng dengan para senior. Saya lihat banyak sekali senior-senior saya yang lebih luar biasa, sehingga nantinya saya juga berharap saya juga mendapatkan ilmu sehingga kita bisa saling mengisi. Selain apa yang disampaikan oleh Mbak Wulan tadi, saya ingin menyapa Gus Nizam, Sugeng Dalu Gus, matur suwun atas undangannya untuk mengikuti jagongan online. Ada beberapa teman-teman saya, termasuk Mbak Siti Khairi, ada Mas Rian Andi ini yang kebetulan baru bergabung, termasuk saya ini juga baru bergabung. Jadi mohon maaf dan salam semua saudara kepada panjenengan semuanya, termasuk beberapa kali saya ketemu Pak Oto Bambang Wahyudi kayaknya di pendopo Pemkab Sidoarjo nih. Selamat malam Pak Oto. Selamat malam. Alhamdulillah. Hasim. Kak Hasim, Pak Oto. Siap. Jadi saya sehari-hari di Pemkab kebetulan sebagai protokol Bupati dan Wakil Bupati. Namun secara organisasi kepemudaan dan pendidikan saya lebih banyak berkecimpung di dunia kepramukaan sebagai Kepala Pusat Informasi Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sidoarjo yang untuk ketuanya adalah Wakil Bupati Sidoarjo selaku Ketua Kuartir Cabang. Malam hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk jagongan bareng dengan Bapak Ibu yang sudah hadir, ada 33 peserta yang sudah hadir ini. Kebetulan saya sejak kecil
aktif di kegiatan kepramukaan mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega hingga menjadi pembina dan pelatih. Sampai sekarang menjadi Kepala Pusat Informasi Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sidoarjo, dan saat ini juga masih aktif untuk bina anak-anak muda sebagai pembina pramuka di SMK Negeri 1, SMK Negeri 2 Buduran dan SMA 1 Sidoarjo. Jadi insya Allah secara kegiatan kami memang setiap hari bersentuhan langsung dengan anak-anak muda yang kami punya slogan kecil, bahwa yang ada di leher kami ini adalah representasi daripada sang merah putih yang harus kami jaga di tengah keberagaman, di tengah keanekaragaman yang tentu kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share paparan sederhana saya untuk melengkapi jagongan pada malam hari ini, dan nanti tentu saya juga berharap ilmu dari panjenengan semuanya yang jauh lebih luar biasa daripada saya, nanti kita bisa saling melengkapi ilmu-ilmu yang nantinya juga kami dapatkan dari forum ini, akan kami coba untuk sampaikan kepada teman-teman di jajaran kepramukaan, sehingga kami juga bisa turut untuk andil bagian di dalam merawat kebinekaan, merawat perbedaan, dan merajut persaudaraan di bawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon izin untuk share screen sejenak. Sebentar ini. Beberapa waktu yang lalu kebetulan kami dihubungi oleh teman-teman dari jagongan online ini untuk berdiskusi berkenaan dengan kebinekaan di tengah masyarakat global melalui organisasi kepramukaan. Mungkin kami akan sedikit paparkan berkenaan dengan apa saja yang mungkin selama ini sudah kami lakukan, sehingga menjadi bagian daripada upaya untuk turut berbakti kepada negeri ini. Saya Wais Hasim, Kepala Pusat Informasi Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sidoarjo. Perlu kita ketahui bersama, dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini juga sedikit banyak ada yang pernah bersentuhan dengan kepramukaan, atau mungkin sampai saat ini ada yang masih aktif juga, bahwa Gerakan Pramuka ini hadir sebelum era tahun 1961 melalui berbagai macam kegiatan yang bertajuk kepanduan. Namun melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, seluruh kepanduan-kepanduan yang waktu itu dengan berbagai macam background dan keberagaman akhirnya disatukan menjadi sebuah organisasi yang bernama Pramuka. Nah, tentang Gerakan Pramuka ini diharapkan melalui Kepres 238 itu dapat melakukan usaha-usaha yang secara praktek dan praktisnya itu atas dasar kesukarelaan, janji dan ketentuan-ketentuan moral, sistem kerukunan, sistem tanda kecakapan, permainan yang mengandung pendidikan, penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani, keprasahajaan hidup, dan swadaya. Ada beberapa titik-titik poin yang di 238 tahun 1961 ini yang mungkin bisa kita kupas berkenaan dengan kerukunan, kemudian berkenaan dengan kesukarelaan. Kita ini suka dan rela menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia yang harus mengedepankan kerukunan antara satu dengan yang lain, dengan lebih daripada 700 suku bangsa, kemudian beragam agama, kemudian bercorak warna kulit dan lain sebagainya. Ini dituangkan di kami, sehingga praktis sejak 238 tahun 1961 ini kami juga sudah diberikan wejangan oleh senior-senior kami waktu itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Insinyur Juanda, agar mengedepankan sisi-sisi kerukunan, kemudian kesukarelaan, mengupayakan adanya persatuan dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2012, mohon maaf ini salah ketik, 2010, muncullah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 berkenaan dengan Gerakan Pramuka. Jelas di sana dimunculkan bahwa Gerakan Pramuka memiliki asas Pancasila. Sehingga di sana juga disampaikan bahwa Gerakan Pramuka ini memiliki tujuan untuk membentuk setiap anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, kemudian bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa,
dengan berbagai macam kearifan-kearifan lokal yang ada di sana, memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Ini jelas termaktub di dasar-dasar kami berorganisasi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 berkenaan dengan asas maupun tujuan daripada gerakan pramuka itu dibentuk. Kemudian di sana juga disampaikan bahwa tujuan gerakan pramuka itu membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, kemudian merawat kebinekaan, kemudian menjaga negara yang menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh hingga memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya. Nah, sebagai organisasi yang memang berdiri di atas semua golongan, ras, suku, agama, dan sebagainya, pramuka oleh para tetua-tetua kami, oleh pimpinan-pimpinan kami, sesepuh-sesepuh kami, para senior kami, disifati sebagai gerakan organisasi pendidikan. Jadi di sana tidak hanya berkumpul teman-teman muda, di sana tidak hanya berkumpul anak-anak remaja, tapi orang-orang dewasa juga di sana ikut andil besar di dalam memberikan pola pembinaan, mendorong terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi, membina anak-anak muda agar betul-betul memiliki sifat sukarela, mandiri, kemudian tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Gerakan Pramuka itu sendiri bagi kami di undang-undang itu merupakan organisasi sosial, bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Kemudian kami juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk meluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadah menurut agama dan keyakinan serta kepercayaannya. Artinya di organisasi kepramukaan yang selama ini pun kami terapkan melalui panduan-panduan ini, kami sangat menghormati anak-anak muda, remaja, kemudian orang dewasa untuk betul-betul menjalankan apa yang menjadi kaidah, keyakinan, dan kepercayaannya. Kemudian kami juga ditempa dengan nilai-nilai kepramukaan yang ada 10 nilai-nilai itu yang termaktub di dalam dasar kami berkegiatan. Ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana masing-masing anggota kami diberikan kewenangan kalau bahasa Jawanya diajangi ombong gitu ya. Artinya diberikan keleluasaan untuk menjalankan ibadah dan melaksanakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Kemudian kami juga mendorong anggota anak-anak muda terutama untuk senantiasa mencintai alam, kemudian menghormati dan mencintai sesama manusia. Lebih daripada itu kami juga menjadi bagian daripada untuk mencintai pada tanah air bangsa dan negara, menghadirkan anak-anak muda yang memiliki kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan. Kemudian ada rasa-rasa jiwa keikhlasan untuk tolong-menolong, kemudian responsibility, bertanggung jawab, dan trust, ada rasa di mana mereka dapat dipercayai dan bisa mempercayai orang lain, kemudian jernih di dalam berpikir dan berkata serta berbuat. Kemudian kami juga mendorong ke sana secara baik pemikiran, kemudian ucapan maupun tindak tanduk kepada anak-anak kami, adik-adik kami, rajin, terampil, dan gembira dimanapun mereka berada, kemudian hemat, cermat, dan bersahaja, serta patuh dan suka bermusyawarah. Ini adalah cerminan nilai-nilai kepramukaan yang diajarkan kepada anak-anak muda di tengah persaingan global, di tengah tantangan teknologi informasi yang luar biasa. Memang dewasa ini kami menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa untuk membangun, merawat kebinekaan itu, kemudian merawat kebersahajaan masing-masing peserta, kemudian mendorong mereka tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Namun tantangan itu selalu kami upayakan untuk terus kami upgrade bersama dengan para sesepuh, para pembina, para pelatih, kemudian pengurus di tingkat kuartir baik dari kecamatan hingga nasional, agar tujuan utama kami adalah mengantarkan anak-anak muda ke kehidupan yang lebih baik ini betul-betul bisa terlaksana. Nah,
Untuk mewujudkan itu semuanya, kami memiliki prinsip dasar kepramukaan yang termaktub di dalam iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kepedulian terhadap bangsa dan tanah air, kepedulian terhadap sesama hidup dan alam seisinya, kemudian juga kepedulian terhadap diri sendiri, diri pribadinya, kemudian taat kepada kode kehormatan. Mungkin kakak sekalian, Bapak Ibu yang hari ini hadir tidak asing dengan Trisatya Dasa Dharma yang menjadi kode kehormatan kami, yang menjadi bagian daripada metode kepramukaan, metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui pengapalan kode kehormatan pramuka. Jadi kalau untuk tingkatan siaga kami punya Dwi Satya, di tingkatan penggalang kami punya Trisatya, dan penegak pandega serta pembina pelatih juga sama. Namun di siaga masih ditambahkan dengan Dwi Dharma, dan di tingkatan penggalang sampai dengan pembina atau pelatih kami punya namanya Dasa Dharma Pramuka, 10 kode kehormatan. Selain pengamalan kode kehormatan ini, kami juga diajarkan untuk belajar sambil melakukan atau learning by doing. Jadi kalau seandainya pembelajaran berkenaan dengan bagaimana kami saling menghormati dengan teman-teman yang berbeda agama, berbeda suku dan sebagainya, tidak hanya sekedar teori, karena itu juga masuk di dalam kurikulum yang harus kami terapkan melalui syarat-syarat kecakapan umum yang kami edukasikan kepada adik-adik, kepada anak-anak, sehingga mereka learning by doing. Jadi bagaimana mereka menghormati temannya, tetap bisa bekerja sama meskipun berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bahasa. Mohon maaf Pak Uwais menyela sebentar, ini slide-nya nggak bergerak sama sekali. Oh gitu ya? Iya, jadi masih halaman pertama. Di slide saya bergerak ini. Tapi di share screen-nya nggak bergerak. Oh gitu ya. Coba diulang. Nah, ini udah berganti ke slide 7. Oh gini aja ya. Oke. Ya, manual aja ini? Mungkin diklik. Ya, oke. Baik, ini sudah ya? Tampak ya? Ya, tampak. Slide ke-8. Baik, saya lanjutkan. Di kami juga belajar bagaimana kami berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Kegiatan yang menarik dan menantang, kemudian kegiatan di alam yang terbuka, kami harus bersentuhan langsung dengan alam. Kami juga harus ada kehadiran orang dewasa untuk membimbing, mendorong, dan mendukung. Kemudian ada penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah yang jelas antara putra dan putri. Namun metode ini juga bagian daripada kami mengarahkan agar anak-anak muda terutama betul-betul memahami bagaimana bertoleransi. Nah, ada satu lagi yang ada di kami adalah sistem among. Jadi kalau orang Jawa itu bisa bilang ngemong gitu ya, atau proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem among ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinannya Ki Hajar Dewantoro yang betul-betul kami kawal untuk bisa diterapkan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso maupun tuturi handayani. Jadi di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan dan semangat serta motivasi, di belakang mendorong dan memberikan motivasi agar ada upaya-upaya untuk terus bergerak dan kemandirian di masing-masing peserta. Nah, paparan saya akan saya tutup setelah ini, nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi saling memberi. Saya juga karena ini masih baru bergabung, saya juga ingin dapat ilmu banyak, tidak hanya saya yang paparan gitu. Saya yakin yang hadir di ruang Zoom meeting 40 peserta ini juga para senior, para sesepuh yang ilmunya juga luar biasa. Saya ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh Bung Karno di saat melantik Sri Sultan Hamengkubuwono, binalah dirimu dan setiap pramuka Indonesia menjadi patriot Indonesia yang berwatak kesatria, berjiwa serta bertindak sesuai dengan Pancasila, patriot Indonesia yang dengan teladan perbuatannya menjadi pandu Indonesia, yang menunjukkan jalan ke arah yang baik kepada masyarakat dan kepada diri sendiri dalam penyelenggaraan amanat penderitaan rakyat. Oleh karenanya kami bersyukur sekali diundang untuk berbagi, dan kami
praktis hampir 1 tahun berjalan ketika kami dilantik menjadi Kepala Pusat Informasi, berusaha untuk seluas-luasnya menyampaikan kepada masyarakat lintas agama, lintas generasi, dan lintas suku, budaya, dan sebagainya, bahwa kami hadir betul-betul bagian daripada yang tidak terpisahkan dari adanya negeri ini. Sehingga kami, saya selaku Kapus Info mengawal publikasi, Bapak Ibu manakala nanti berkenan ingin mengetahui bagaimana progres kami di Sidoarjo, kami punya website pramukadelta.org. Nah, di sana berbagai kegiatan-kegiatan kami publikasikan sehingga menjadi bagian daripada upaya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa keberadaan kami yakinkan berdampak tidak hanya ke arus bawah ke atas tapi juga ke kanan ke kiri, sehingga dampak ini juga memberikan pengaruh bagi kehidupan, pengaruh bagi keberlangsungan alam di sekitar kita, kemudian upaya-upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada kami. Terutama kami selalu diingatkan oleh senior kami, oleh pelatih pembina kami bahwa representasi yang ada di leher kami ini adalah sang dwi warna merah putih. Artinya kami betul-betul diamanai untuk menjaga bangsa ini, negara ini, tentu dengan bergandengan tangan dengan semua stakeholder, semua yang terlibat dan peduli serta memiliki keberadaan bangsa dan negara ini. Oleh karenanya, ketika kami diberikan penawaran untuk diskusi masuk ke jagongan online ini, sesungguhnya kami sangat bergembira sekali, sehingga dari sini kami juga akhirnya menemukan saudara baru, guru-guru baru, teman-teman baru. Alhasil nanti kita bisa bergandengan tangan untuk terus menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, merawat negeri ini menjadi negeri yang betul-betul seperti sebagaimana harapan para pendahulu kita. Mungkin awalan diskus paparan kami seperti ini. Cukup sementara, lebih baik mungkin nanti kita akan diskusi. Saya juga akan mengikuti rule daripada jagongan ini seperti apa, sehingga kami juga bisa menyelesaikan. Mbak Ulan, kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Wais, atau saya panggil Mas aja ya, biar kita lebih akrab. Ya, ya Mas Wais, sangat istimewa sekali ya pemaparannya, dan sebenarnya justru kami dari IMP yang sangat berterima kasih kepada Mas Wais mau berkenan untuk bergabung bersama kami, dan juga tunggu ini cita-cita kami untuk bisa bergandengan tangan dengan para pemuda terutama di Pramuka. Itu benar-benar ini sudah cita-cita yang terkabul gitu loh Pak. Ya. Baik, Mas Wais, sebelum kita nanti diskus bersama para peserta, sebelumnya itu kita akan ada beberapa tanggapan setelah hadir di sini beberapa tokoh rohaniawan dari 7 agama dan kepercayaan. Saya perkenalkan untuk yang pertama dengan Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi Dwijodipuro. Beliau adalah tokoh rohaniawan dari kepercayaan, dari penghayat kepercayaan. Rahayu Bapak Oto, mungkin sudah kenal dengan Mas Wais, sering bertemu ya. Rahayu. Ini Pak Oto lagi nggak enak badan, ini Bapak Ibu. Kita doakan bersama supaya Pak Oto selalu diberi kesehatan jatiwuni, pulih kembali ya Pak Oto ya. Monggo Pak Oto tanggapannya dari pemaparan Mas Wais Hasib. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Jadi perkenalkan Kak Asim. siap. Ini saya itu bukan orang lama di Pramuka. Saya bergelut di Pramuka sejak tahun 71. Nah ini, itu kebetulan masih ada di Jakarta. Kemudian tahun 75 sampai tahun 78, saya ada kepramukaan. Kemudian tahun 78 sampai tahun 94 ini saya juga aktif sebagai di pembina di Warcap Sidoarjo. Nah ini, jadi waktu itu masih bersama-sama dengan Kak Bing, Pratminto, dan sebagainya. Ini Kak Nidom, banyak sekali.
bahkan dengan Kak Cip ini. Sehingga saya tahu persis, saya kenal baik dengan Kak Cip. Ini mantan wakil Bupati Sidoarjo. Ini baik. Ada satu hal yang sebenarnya ingin saya kemukakan di sini, bahwa sebenarnya pramuka ini dari perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini merupakan satu organisasi yang sangat strategis di dalam memperkuat kebinekaan. Ini sangat strategis sekali. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana agar kita dapat meningkatkan kemandirian pramuka. Pada waktu itu, jadi pada waktu saya masih ada di Sidoarjo, Warcap Pramuka Sidoarjo mendapatkan sebuah tambak. Nah ini tambak udang, tambak bandeng, ini. Tetapi sekarang akhirnya terjadi satu konflik internal di tubuh pramuka sendiri. Sekarang sudah hilang, tidak karuan ujung pangkalnya ada di mana sekarang. Apakah masih ada atau tidak tambak itu? Kalau tambak itu merupakan satu aset yang besar bagi pramuka, warga pramuka. Sampai-sampai pada waktu proses pembangunan Sanggar Pramuka pun saya juga terlibat di dalamnya ini. Jadi saya banyak mengenal sekali tokoh-tokoh pramuka. Nah, tanggapan saya terhadap apa yang diuraikan oleh Kak Hasyim ini sebenarnya memang sangat normatif, tetapi masih belum menyentuh bagaimana cara kita memperkuat kebinekaan. Ini terbukti bahwa pramuka itu kepanduan yang kalau yang dulu kepanduan, ini pun sekarang juga ada. Ini ada dua pramuka. Kemudian juga lagi ada dari unsur organisasi agama yang juga mendirikan kepramukaan. Nah ini, padahal sesuai dengan dasar dharma kita, nah ini sudah akan mulai berbeda. Ini yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Kemudian juga baru-baru ini, pada hari Minggu yang lalu, ada satu oknum ketua RT yang melarang, yang menghentikan ibadah di sebuah gereja di Lampung. Dan ternyata salah satu di antaranya juga ada yang memakai baju pramuka. Ironis sekali. Nah ini satu hal yang sebenarnya dapat kita asumsikan bahwa sampai seberapa jauh sih kita sudah mengenal bahwa ini adalah satu hal yang sangat strategis. Tetapi di dalam praktek-praktek sehari-hari, nah ini masih perlu untuk kita evaluasi secara bersama-sama. Indikator-indikator keberhasilan dari kegiatan pramuka guna memperkuat kebinekaan di tengah masyarakat global seperti sekarang ini. Saya pikir hanya itu saja Mas Kak Hasyim. Mohon maaf Kak, apabila ada uraian saya yang kurang berkenan. Matur nuwun. Salam semua saudara. Ya, salam semua saudara. Terima kasih Bapak Dr. Utu atas tanggapannya. Sebelum Mas Wais menanggapi kembali, saya akan menginjak dulu ya Mas ke tokoh yang berikutnya. Saya akan panggil dengan tokoh kita, tokoh rohaniawan dari Konghucu. Ada Bapak Johan Ajuan dari Medan. Selamat malam, Selamat malam, Mbak Ulan. Pak Johan Ajuan. Ya, Pak Sehat-sehat nih Pak ya. Hasyim, narasumber kita yang luar biasa. Sehat, Ya. Mbak Ulan. Ya, terima kasih. Baik Bapak, langsung aja tanggapannya, monggo. Ya, salam kita semua bersaudara. Salam semua saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tongkian, Rahayu, Bagas Waras. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim tentang kepramukaan ini, yang mana memang kepramukaan ini dibentuk pada awal mulanya memang adalah untuk menggembleng mental dan moral daripada
generasi penerus bangsa ini, dan ini memang sangat cocok dan memang sangat sesuai. Di mana-mana di dunia ini banyak negara juga melakukan hal seperti itu. Jadi para anak-anak kita itu memang diberi pendidikan kepramukaan dalam bentuk keterampilan, kemudian pertolongan pertama, kemudian ada bagaimana memberikan keteladanan dan saling bantu-membantu di dalam, kemudian juga bagaimana mengurus diri sendiri, memasak, mencuci, juga pasang tenda, juga kemudian ada pelacakan tracing jejak di hutan, itu semuanya adalah hal-hal yang sangat positif dan memang seyogianya itu didukung terus dan diberi support sepenuhnya oleh kita semua, khususnya oleh pemerintah. Dan kita juga merasa hal itu merupakan hal yang sangat baik, bagaimana di dalam agama Konghucu juga selalu menekankan tentang pendidikan terhadap generasi muda, bahwa generasi muda itu harus dididik bahkan mulai daripada bayi atau bahkan lebih awal lagi pada saat di mana ada di dalam kandungan ibu. Sudah para ibu-ibu itu sudah diajari bagaimana untuk menjaga tutur kata, pikiran, dan perbuatannya agar memberikan pengaruh positif kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Dan kelak dewasa, pendidikan di dalam kandungan itu bisa memberikan dampak yang positif kepada masa depannya. Nah, demikian juga setelah lahir, mulai dari balita sampai kepada dewasa. Jadi pendidikan di dalam agama Konghucu itu juga merupakan hal yang sangat mendapat penekanan. Kalau orang tidak belajar, bagaimana dia dapat memahami untuk melayani masyarakat kelak, atau membina diri sendiri, ataupun mengharmoniskan keluarga, dan juga memberikan bersumbangsi kepada kedamaian dunia. Jadi sangat luar biasa kami memberi apresiasi atas sumbangsi dan juga keteladanan yang telah Pak Hasyim lakukan selama ini, dan kami mengucapkan aplaus yang setinggi-tingginya. Demikian tanggapan dari kita, Pak Hasyim. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Salam semua saudara. Terima kasih Bapak Johan Ajuan. Ya, ini Pak Ya, Wais. Mbak Pak Wais. Johan ini jauh Pak, domisilinya dari Medan. Beliau adalah ketua Hakim di Sumatera Utara di Medan. Baik, bentar. Bisa minta tolong di mute sebentar ini Pak Junarto. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Wais, ini kita langsung aja diskusi. Jadi Bapak Wais mungkin ada tanggapan kembali dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Utu dan juga Bapak Johan tadi, bahwa Pak Utu beliau menceritakan ada kejadian di Lampung, Bapak RT yang pelanggaran HAM ya, yaitu melarang ibadah, dan juga ada diketahui salah satunya memakai baju pramuka, tapi itu saya tidak tahu kebenarannya ini Pak, dari informasi dari Pak Utu nih ya. Nah,
dan juga indikator-indikator apa sebenarnya tentang bahwa di keberhasilan pramuka dalam memperkuat kebinekaan. Mungkin Pak Wais bisa menjelaskan kembali tanggapan dari Pak Oto tersebut. Terima kasih. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mbak Pulan. Kalau boleh saya panggil ini senior saya ini, Pak Utu, Kak Utu nih, karena tadi juga menyebut sekilas Kak ya. tentang, ya saya panggil Kak karena kebetulan yang menjadi teman karib beliau yang tadi sempat disebut almarhum Kak Bing Ratminto itu juga kakak pembina saya dulu yang sempat mendidik saya dan mengarahkan saya hingga seperti saat ini. Ada dua hal yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kak Utu tadi, selain terkait dengan indikator keberhasilan kepramukaan atau gerakan pramuka di dalam mengupayakan kebinekaan itu tetap terawat di sana. Yang pertama, saya ingin menanggapi berkenaan dengan tambak di Kuarcap karena ini sudah disampaikan ke umum. Kak Utu memang sempat kami telusuri itu di senior-senior kami. Kebetulan kami mendapatkan satu jawaban bahwa tambak itu miliknya Pemkab yang memang dipinjamkan ke Kuarcap, akhirnya ditarik kembali oleh Pemkab, kemudian diganti dengan beberapa aset yang lain. Namun kami perlu sampaikan Bapak Ibu juga yang ada di sini bahwa salah satu upaya besar kami, terutama di Kuarter Cabang Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo, kami punya bumi perkemahan pramuka yang ada di Kecamatan Kerembung, luasnya kurang lebih sekitar 4,2 hektar yang kami gunakan untuk areal pendidikan dan pelatihan bagi anggota pramuka maupun yang lainnya. Jadi manakala Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ada di komunitas jagongan ini juga menghendaki suatu saat camping di sana, kami akan terbuka, tangan kami terbuka lebar untuk berkegiatan bersama-sama di sana. Gitu. Hanya memang kami sedang terus berproses di bawah dukungan pemerintah seperti yang tadi disarankan oleh Pak Johan Ajuan dari Sumatera Utara, bahwa pramuka memang perlu terus didukung. Alhamdulillah Pak, kami di Sidoarjo, dukungan pemerintah juga sangat luar biasa. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Pak Utu tadi, tinggalan dari mantan wakil bupati yang sebelumnya, Pak HMG Hadi Sucipto. Memang betul kami sedang mengupayakan satu proses ke sana. Kemudian berkenaan dengan kasus yang ada di Lampung, memang saya yakin bahwa pemaparan kami yang bersifat normatif itu akan sangat banyak diisi dengan diskusi masukan dari para senior-senior kami yang jauh lebih berpengalaman. Itu sebetulnya kami harapkan juga bisa saling sharing gitu. Yang jelas itu mungkin salah satu. Saya yakin sebaik apapun seseorang pasti akan ada sisi-sisi kekurangannya. Mungkin itu salah satu kekurangan yang terjadi di sana, Pak Utu. Tapi di kami di Sidoarjo kami tetap berupaya untuk mengacu kepada apa yang menjadi ketentuan Kuartir Nasional, terutama menerapkan syarat-syarat kecakapan umum, di mana itu menjadi acuan kurikulum kami di dalam memberikan pembinaan kepada anak-anak muda. Alhamdulillah saya 23 tahun membina tingkatan penegak, tingkatan SMKN 2 Beduran itu mulai tahun 99 sampai sekarang. Dan alhamdulillah tidak pernah ada catatan-catatan seperti itu di kami gitu. Dan di Sidoarjo insya Allah tidak ada. Hanya memang apa yang terjadi di Lampung itu patut menjadi keprihatinan kita bersama dan juga menjadi bahan pembelajaran bagi kami juga di Sidoarjo agar tidak sampai terjadi itu di Sidoarjo. Karena bagaimanapun juga kami meyakini bahwa di atas semua keyakinan, di atas semua kepercayaan, di atas semua pembelajaran kami ada sisi-sisi humanisme, sisi-sisi kemanusiaan yang harus kita rangkul bersama, bahwa seperti apapun semua adalah saudara, seperti yang menjadi slogannya jagongan kita atau IMP kali ini. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Johan Ajuan dari Sumatera atas tanggapannya. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kami, Pak. Setidaknya kami di Sidoarjo, mohon maaf mungkin secara pengalaman kami jauh lebih kurang. Kami akan terus belajar sehingga akan meningkatkan upaya-upaya kami untuk terus mendorong terutama generasi-generasi muda yang ada di Sidoarjo melalui gerakan pramuka sebagai kapasitas saya sebagai seorang pembina pelatih maupun sebagai kepala pusat informasi gerakan pramuka di Sidoarjo untuk terus mengedepankan itu. Kami ingat beberapa tahun yang lalu bahkan sampai saat ini
kolaborasi antara Gerakan Pramuka, kemudian Bakas Bangpol, di mana mereka punya program pembauran, itu selalu melibatkan anak-anak muda, kemudian anak-anak pramuka, bahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Oto tadi di masanya almarhum Pak Nidom yang pernah juga didik saya ketika waktu itu saya aktif sebagai pasukan pengibar bendera di Kabupaten tahun 98, juga diajarkan ke sana, termasuk saya salah satu 2 kali kegiatan orientasi pembauran kebangsaan, di mana semuanya peserta baik dari pramuka, peserta didiknya dari siswa, dari teman-teman berbeda agama, berbeda suku dan sebagainya menjadi satu. Dan itu pernah saya alami di era sekitar tahun 99 hingga 2000. Dan itu berdampak sekali kepada saya untuk bergandengan tangan dengan siapapun, termasuk kami bekerja sama dengan siapapun, lintas agama, lintas budaya dan sebagainya. Dan itu memang asik. Kenapa saya bilang sesuatu yang asik? Karena akhirnya kita bisa belajar banyak dan kita bisa menguatkan rasa saling menghargai, menghormati, dan toleransi dengan satu dengan yang lainnya. Itu Mbak Wulan. Baik, terima kasih Pak Wais. Ya, setuju sekali Pak. Kita tingkatkan terus nih Pak ya, kolaborasi bersama, bergandeng mesra bersama demi menularkan virus-virus toleransi kepada para pemuda. Ini langkah awal kita untuk penanggulangan radikalisme, intoleran, dan juga yang terorisme seperti itu, bahkan sampai demi terciptanya perdamaian bangsa kita tercinta. Baik, kepada para peserta jagongan online pada malam hari ini kita berdiskusi santai nih ya, boleh sambil ngopi-ngopi masing-masing di rumah ya, ngopi bersama. Pak Wais juga monggo kalau sambil nyeruput kopinya, karena kita diskusi santai di sini tapi ya serius tapi santai. Dan juga kita akan menginjak ke tokoh rohaniawan berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada para peserta untuk jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesioner dan mencantumkan emailnya dengan benar, karena kalau salah sertifikatnya tidak bisa terkirim ya Bapak Ibu. Kalau ada satu huruf aja salah penulisannya, sertifikat gagal terkirim. Jadi mohon diperhatikan kembali, dan juga satu email untuk satu nama ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan beralih ke tokoh rohaniawan dari Buddha. Namo Buddhaya, Pak Guntono masih bersama kami. Ya, Namo Buddhaya, Mbak Wulan. Ya, Namo Buddhaya Pak Guntono. Gimana nih Pak, lagi di rumah nih, sehat-sehat ya Pak? Ya, lagi di rumah Mbak, sehat. Ya, Pak Wais, Pak Guntono ini juga masih seputar pendidik nih ya, penyuluh di beliaunya Pak. Ya, monggo Pak Guntono, mungkin ada yang disampaikan atau yang ditambahkan atau yang mau ditanggapi, monggo. Ya, selamat malam Pak Hasim, Mbak Wulan, dan para tokoh yang lain, dan juga peserta. Selamat malam dan salam kita semua saudara. Terima kasih Pak Hasim atas paparannya, materinya pada malam hari ini. Dan itu jujur membuat saya memiliki wawasan atau tambah ilmu pada malam hari ini tentang kepramukaan. Karena jujur saya sudah lama Pak tidak pernah ikut pramuka, semenjak SMP itu sudah tidak pernah lagi, SMA sampai kuliah itu sudah nggak pernah ikut yang namanya pramuka. Nah tentu pramuka ini kalau boleh saya sebut adalah sebuah organisasi non politik di mana dalam pramuka ini semua bisa bergabung, bisa ikut, baik tua maupun muda, itu yang saya ketahui, bahkan yang tua-tua ketika memakai baju pramuka pun masih dipanggil kakak, nah seperti itu. Nah di dalam pramuka sendiri itu ada namanya Dasa Dharma, salah satunya yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, ketika orang menerapkan dua itu saja, ya, itu pun sudah bisa memperkuat atau menjaga kebenekaan yang ada di Indonesia terutama ya, karena kita hidup di negara ini berbeda-beda suku, agama, ras, warna kulit. Nah,
ketika orang menerapkan ini, mungkin berangkat dari pramuka ya, ketika di pramuka diajarkan tentang bagaimana mencintai alam, terus bagaimana mencintai atau bersifat kasih sayang terhadap manusia, ketika itu diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ini bisa menjaga kebinekaan, sehingga perbedaan-perbedaan ini tidak akan menimbulkan permusuhan, gesekan-gesekan, atau mungkin sampai perang atas nama agama ataupun suku. Karena di dalam pramuka sejak SD itu sudah dikenalkan namanya dasa dharma atau 10 pedoman kalau nggak salah Pak. Kalau dharma itu dalam agama kami itu adalah ajaran. Ajaran itu namanya dharma. Ya, kalau di dalam pramuka mungkin dasa itu 10, dharma itu mungkin pedoman Pak. Ya, mungkin begitu kalau nggak salah tadi saya menyimak paparan Bapak Hasim. Nah, mungkin hanya itu saja Pak Hasim, dan saya ucapkan terima kasih atas ilmunya, pengetahuannya tentang pramuka pada malam hari ini, dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Bulan. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Pak Guntono. Jadi Pak Guntono ini dulunya juga pramuka ternyata ya. Sama Pak, saya juga SD pramuka. Iya Mbak. Ya, memang senang ya waktu itu mengikuti pramuka, itu bisa ikut camping-camping, dan juga kita Iya. diajarkan sejak dini bagaimana mencintai alam, tadi betul banget, Iya. mencintai alam, dan juga bagaimana memperlakukan orang lain gitu dengan baik, itu dengan memegang prinsip 10 atau dasa dharma tadi ya Pak Wais ya. Ya, baik, saya akan beralih ke tokoh berikutnya. Ya, ini Pak Wais perkenalkan, ini ada tokoh dari agama Hindu dengan Profesor Nyoman Sutantra. Selamat malam, Prof. Om Swastiastu. Selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam, Mbak Ya, Ulan. malam Prof. Nyoman. Masih hujan di sana, tempat saya hujan deras, banjir. Iya, di sini hujan deras Pak, di Surabaya juga. Iya, iya. Iya. Baru aja berhenti. Iya. Betul, Ya. sampai banjir Terima tadi kasih, setengah Mbak Ulan, ban. ya. Ya, monggo Pak Prof. Terima Sutantra, kasih, Mbak mungkin ada yang Ulan. disampaikan ya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Hasim, ini telah menyampaikan tadi dasa dharma gitu untuk apa? Pendidikan karakter untuk pramuka. Kalau di Hindu juga ada dasa dharma, ada dasa sila juga ada. Itu membentuk karakter untuk aplikasi atau implementasi konsep Trita Karana atau kalau di Hindu, supaya kita rukun sesama manusia, itu harmonis sesama manusia gitu, dan juga harmonis sama alam gitu. Tadi juga pramuka luar biasa, dan juga kita harmonis ke atas. Dan kemudian ini terkait dengan ini, saya tidak melihat tadi ini kalau di Hindu itu dasa dharma, bagaimana kita berlomba untuk berbuat kebajikan. Kemudian nanti di pramuka, bagaimana ukurannya gitu. Ini kan kita membentuk karakter. Apalagi tantangan sekarang kan luar biasa tantangan. Dulu mungkin tantangan berbeda dengan sekarang. Sekarang kita era reformasi, kemudian era informasi, era internet gitu. Bagaimana melatih mereka untuk bisa menghadapi tantangan itu. Ada enggak gitu, misalnya melatih mereka untuk menghadapi tantangan itu. Kemudian juga melatih mereka untuk menghadapi tantangan ekstremisme gitu ya. Dan itu bagaimana itu? Itu apakah ada di pramuka berkaitan dengan melatih tantangan itu? Biasanya juga bagaimana pengendalian dirinya gitu. Ini kan kemampuan dia mengendalikan diri, itu yang penting juga. Dan juga bagaimana mengukur mereka. Kita berikan dia ilmu, kita berikan dia keterampilan, mengukur mereka apakah sudah keterampilan itu kan harusnya menjadi kehidupan gitu. Apalagi tadi Pak Oto bilang yang pakai apa di Sumatera apa di mana pakai baju pramuka untuk itu. Bagaimana kita mengukur itu? Apakah ada ukuran bahwa apa yang dididik dengan apa dasa dharma itu menjadi lakunya mereka? Tahu mereka sudah pakai pakaian pramuka juga membuli teman-temannya gitu. Dia pakai pakaian pramuka, setelah melepaskan pakaian pramuka dia bertengkar dengan teman-teman yang lain gitu. Bagaimana mengukur itu gitu. Kadang-kadang kelompok kelas ini gitu bertengkar dengan kelas ini, melepaskan baju pramuka misalnya, ada nggak yang begitu?
Gimana ngukur gitu? Ada nggak sanksinya gitu? Kalau tidak itu luar biasa. Kalau itu bisa membentuk karakter itu luar biasa. Kalau itu bisa membentuk karakter. Tapi tantangan bagaimana? Karena tantangan kita harus merubah kurikulum sesuai dengan tantangan ini gitu. Karena tantangan dunia informasi sekarang dan juga tantangan ekstremisme gitu. Ekstremisme dan fanatisme, bagaimana tantangan itu pramuka untuk menghadapi itu. Itu yang pertanyaan saya, Pak Muslim. Terima kasih, Mbak Ulan. Mbak Ulan, Baik, terima kasih, Pak. Mbak Ya, Ulan. terima kasih Profesor Nyoman Sutantra. Ya, Pak Wais, ini Prof. Nyoman ini dosen di Universitas ITS, ya, Institut 10 November Surabaya. Dan beliau juga tokoh rohaniawan dari Hindu, dari PHDI Jawa Timur. Baik, Pak Wais, mungkin langsung saja itu dari Profesor Nyoman tadi ada beberapa pertanyaan seperti bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh gerakan pramuka ini dalam penanggulangan ekstremisme dan juga apakah ada iya gimana Mbak Ulan, Pak? mungkin ada ya ini biasanya kita gitu untuk karakter itu ada Pak Islam, role playing gitu. Ada nggak Oh model iya, role playing gitu ya, role role playing playing, dia menjadi role ini, dia play. menjadi ini gitu supaya dia itu role playing itu real, dia menghadapi tantangan-tantangan itu. Ada nggak model begitu gitu? Oh, Saya ada role dulu waktu playingnya apa enggak gitu ya? pramuka SD itu tidak ada yang begitu. Sekarang ada nggak? Kan tantangan kita beda sekarang. Iya, betul Pak. Dan Ya, juga ya, mungkin itu ukuran, Pak Sen ya. iya. Dan juga apakah ada ukurannya gitu ya atau Role playing pas dia jadi indikator? gubernur gitu ya, dia Iya. sudah itu dia jadi gubernur, saya jadi apa? Tahu-tahu setelah jadi gubernur berbeda dia sikapnya gitu. Ada nggak gitu? Diberikan tantangan begitu dia, diberikan ini Iya, tantangan. Ada iya. nggak kan itu bagus membentuk karakter real itu real dalam pembentukan karakter itu. Ya, itu Mbak Ya, Ulan. ya, Terima kasih Mbak Ulan. ya. Ya, langsung aja Mas Wais, langsung ditanggapi dari Prof. Nyoman Sutantra. Belum di mute, belum di unmute. Nah, ya. Ampun, nggih. Ampun. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guntono ya, tadi yang Iya, sudah menyampaikan dari Buddha. apresiasinya nggih, dari Ya, Pak. apa namanya, pemuka agama Buddha. Terima kasih Pak. Memang untuk apa namanya, pembelajaran di kami, pendidikan di kami melalui gerakan pramuka itu tidak beda jauh dengan yang penjenengan sampaikan tadi. Cuman kami biasanya menyebutnya sebagai 10 kebaikan, Pak. Jadi 10 dasa dharma itu kebaikan. Mungkin tidak beda jauh. Bahkan kami juga seringkali menyampaikan kepada peserta didik kami bahwa siapapun yang bisa menerapkan itu semuanya, meskipun dalam tataran menerapkan secara keseluruhan itu adalah hal yang tidak mudah itu bisa jadi menjadi manusia yang lebih sempurna karena mulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, hingga suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Memang secara pelaksanaan bukan hal yang mudah gitu. Tapi kami terus berupaya menyambung dengan apa yang disampaikan. Mohon izin Prof, karena saya juga harusnya juga masih banyak belajar ini. Tapi kami akan menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kami di lapangan terkait dengan penerapan yang bisa kami lakukan untuk memberikan pembelajaran, merubah karakter dan sebagainya yang seringkali kami lakukan. Memang acuannya kepada kurikulum gerakan pramuka yang kami menyebutnya melalui SKU maupun SKK. SKU ini menjadi syarat-syarat kecakapan umum di masing-masing tingkatan, baik dari siaga di tingkatan SD, kemudian penggalang, penegak, dan pendeka memang ada. Tentu ini menjadi upaya-upaya besar kami untuk mewujudkan penyelesaian SKU itu dengan berbagai macam pengujian yang dibimbing oleh kakak pembinanya, kemudian para pelatihnya, instrukturnya, dengan prasyarat-prasyarat dasarnya. Memang para pembina, pelatih ini harus mengikuti berbagai macam pola pendidikan pembinaan yang dilakukan oleh gerakan pramuka. Contoh, ketika seorang pembina untuk memiliki salah satu syarat
agar mereka bisa menjadi seorang pembina yang baik, ya seminimalnya mereka harus mengikuti kursus mahir dasar. Kemudian mereka akan melanjutkan ke spesifikasi. Kebetulan hari ini saya pakai pita kuning karena memang saya spesifikasinya di tingkatan SMK, SMA, dan perguruan tinggi, atau di tingkatan penegak dan pendeka atau penegak. Nah, kursus mahir dasar bagi pembina maupun kursus mahir lanjutan bagi seorang pembina. Ini berlanjut bagi teman-teman pembina yang memang menghendaki atau menginginkan bisa menjadi pelatihnya para pembina melalui kursus pelatih dasar maupun kursus pelatih lanjutan. Melalui SKU ini sebetulnya secara mendasar diharapkan ada di masing-masing poin itu pembelajaran-pembelajaran yang harus ditempuh, pendidikan-pendidikan yang harus ditempuh, ujian-ujian yang harus diselesaikan oleh adik-adik kita, mulai dari tingkatan siaga mula, kemudian siaga bantu tata, kemudian dilanjut dengan penggalang ramu, rakit, dan terat, tingkatan-tingkatannya, manakala mereka melanjutkan bisa sampai ke penegak bantara dan penegak laksana. Ini semuanya dirancang sebagai salah satu kurikulum untuk betul-betul membekali mereka, mengarahkan mereka ke pembinaan dan pendidikan karakter. Harapannya memang akan terlahir sebagai manusia-manusia yang betul-betul memiliki karakter dasar dharma maupun trisatya atau dwisatya maupun dwidharma. Sehingga dampak daripada kurikulum yang ada di SKU ini sedikit banyak akan memberikan peluang kepada mereka untuk berubah. Salah satu contoh, ketika 2-3 minggu yang lalu saya melaksanakan orientasi untuk pelantikan teman-teman adik-adik saya kenaikan tingkat dari bantara ke laksana. Kemudian ada salah satu lagi yang berkenaan dengan skill, Prof, yang ada di pramuka itu yang kami memiliki kurikulum namanya SKK, syarat-syarat kecakapan khusus, di mana ada lebih daripada 25 kecakapan khusus yang bisa ditempuh oleh adik-adik, oleh para pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega untuk mereka dapatkan kemampuan-kemampuan khusus bagaimana mereka miliki. Contoh, ketika ada kemauan mereka di dalam mengupayakan bagaimana dirinya bisa masak, kemudian menata meja makan dari hasil mereka masak, maka apresiasi yang dilakukan oleh seorang pembina adalah dengan memberikan TKK, tanda kecakapan khusus, sebagaimana tingkatan di mana kita ada 3 tingkatan, ada purwa, madya, dan utama. Itu dengan spesifikasi parameter-parameter yang jelas untuk menguji maupun tata cara bagaimana meluluskan mereka melalui ujian SKK maupun SKU. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kalau di Amerika Serikat itu melalui Boy Scout itu ada Eagle Scout, kami juga punya namanya Pramuka Garuda, Prof. Baik dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kalau ukurnya mereka-mereka yang sudah menyelesaikan tingkatan-tingkatan yang ada di masing-masing, taruh misal siaga itu berarti mereka sudah menyelesaikan siaga mulai dari mula, bantu, dan tata. Kemudian mereka juga punya seminimalnya antara 10 sampai 15 tanda kecakapan khusus yang mencerminkan keahlian, skill-skill yang mereka miliki, maka mereka bisa melanjutkan untuk diuji, untuk dilakukan diupayakan untuk bisa masuk ke Pramuka Garuda melalui seleksi yang dilakukan oleh pembinanya. Dan para pembina tidak hanya sekedar menyeleksi, karena mereka juga diberikan bekal untuk itu melalui kuartir, melalui tingkatan di kecamatan maupun tingkatan kabupaten dan daerah, bagaimana mereka harus menyelesaikan kurikulumnya itu, baik SKU, syarat-syarat kecakapan umum, untuk mereka yang memang berhasil nanti akan mendapatkan tanda kecakapan umum, bagian daripada apresiasi kami, Gerakan Pramuka untuk adik-adik agar mereka ada rasa bangga. Rasa bangga telah melakukan berbagai macam upaya untuk mendidik dirinya sendiri yang difasilitasi pendampingan oleh para kakak pembinanya. Nah, bagaimana dengan keterampilan-keterampilan itu, apakah akan berdampak terhadap kehidupan mereka? Harapan besar kami memang iya, dan kenyataannya memang iya. Karena taruh misal ketika mereka berkemah, maka dengan berbagai macam parameter untuk diuji ketika mereka bisa mendapatkan, agar mereka bisa mendapatkan TKK berkemah, maka setidaknya melalui perkemahan itu kakak pembina, para pelatih akan mendorong, mendampingi para peserta ini untuk betul-betul mandiri, seperti yang disampaikan oleh Kak Oto tadi. Nah, kemandirian ini ya akhirnya memberikan dampak kepada mereka
bagaimana mereka mandiri secara pola pikir, mandiri secara ucapan, dan mandiri secara tindakan. Yang tetap dikoridorkan mereka harus mengacu kepada bagaimana mereka menerapkan apa yang menjadi santiaji kalau kami istilahnya, Dwisatya, Dwidharma, Trisatya maupun Dasa Dharma, 10 kebaikan itu. Karena di Trisatya bagi tingkatan penggalang, penegak, pendega, dan pembina itu di awal kami diminta untuk berjanji yang dilaksanakan ketika kami harus melakukan ulang janji ketika kami melaksanakan pelantikan, apakah itu pelantikan di kuartir, apakah itu pelantikan di gugus depan atau di tingkatan sekolah, basis pramuka yang paling bawah, di ujung tombaknya pramuka, maupun pelantikan-pelantikan mereka yang akan dilantik kenaikan tingkat di penggalang, penegak, di siaga. Nah, itu bunyinya salah satunya adalah di Trisatya demi kehormatanku. Kami berjanji demi kehormatan kami akan bersungguh-sungguh. Jadi kami didorong untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam hal apa? Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di awal kami sudah diarahkan ke sana untuk membangun karakteristik anak muda, kemudian para anggota pramuka yang betul-betul memahami bagaimana mereka menerapkan kehidupan mereka sebagai makhluk yang memiliki Tuhan, yang memiliki agama, yang memiliki keyakinan, sehingga mereka bersungguh-sungguh menerapkan sebagaimana mereka punya keyakinan dan agamanya, menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu tingkatan yang kedua. Jadi setelah mereka betul-betul bisa menjalankan dan menerapkan apa yang menjadi prinsip mereka untuk melaksanakan ibadah mereka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, maka janji mereka lagi bersungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya kepada bangsa. Kemudian selain kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila sebagai salah satu pedoman dasar kita berkegiatan di kepramukaan. Kemudian ketika kita ngomong di Trisatya, berbicara di Trisatya, yang kedua adalah menolong sesama hidup. Ini menjadi koridor kami, menjadi acuan kami, janji kami harus menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi kalau di kami, yang ketiga adalah menepati 10 dharma atau 10 dasa dharma itu. Nah, ketika acuan di mana kami menerapkan Trisatya dan Dasa Dharma, maka yang menjadi pola yang harus kami terapkan ada 3 pola, di mana ada pola pembinaan yang diterapkan oleh pembina dan pramuka, itu ada bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Bagaimana mengupayakan dirinya melalui SKU dan SKK itu betul-betul ada perubahan karakter, kisi-kisi yang ada di SKU, poin-poin yang ada di SKK itu mereka bisa laksanakan. Harapannya memang melalui kurikulum yang ada itu secara pribadi mereka akan terbentuk karakternya. Kemudian berlanjut kepada bina satuan, di mana mereka di dalam gugus depan, di tingkatan sekolah, di ujung tombaknya pramuka, mereka akan mengelompok kecil. Jadi kalau di tingkatan siaga itu ada barung, ada anggotanya antara 8 sampai 10. Di tingkatan penggalang itu ada namanya regu. Ya, kemudian di penegak ada yang namanya sangga. Nah, terus kemudian di pandega itu ada namanya reka. Nah, ini mereka mengelompok kecil, berbagi peran menjadi pimpinan regu, pimpinan sangga, pimpinan reka, pimpinan barung. Dari pimpinan-pimpinan barung itu kami bentuk menjadi pimpinan-pimpinan regu, kemudian pimpinan sangga dibentuk ukurannya yang lebih besar dengan kapasitas 30 hingga 40. Kalau di tingkatan penggalang ada yang namanya pasukan, di tingkatan penegak ada yang namanya ambalan, kemudian di tingkatan pandega ada namanya racana, dan di situ dibentuk teman-teman diberikan kuasa di masing-masing pemimpin kelompok-kelompoknya. Mereka akan memilih di antara pemimpin-pemimpin itu pemimpin yang terbaik untuk memimpin mereka secara menyeluruh. Ada yang namanya pemimpin regu utama atau pratama, kalau di penegak ada pradana, kemudian di barung itu ada pemimpin barung utama. Dan desain yang dimunculkan atau ditata oleh para pemimpin-pemimpin kami, senior-senior kami di pramuka, tentunya diharapkan akan berdampak terhadap kepribadian mereka pasca mereka betul-betul menekuni dunia kepramukaan dan mengikuti atau menerapkan bina yang ketiga, yakni bina masyarakat, di mana mereka akan terjun. Setelah mereka di tingkatan pandega, ada 2 pilihan yang mereka bisa lakukan. Apakah mereka akan terus
mengabdi di kepramukaan dengan berbagai macam profesi yang mereka miliki, atau mereka akan mereka akan betul-betul terjun di masyarakat melalui bina masyarakat, bagaimana mereka membaktikan dirinya kepada masyarakat. Tentunya diharapkan ketika mereka terjun di masyarakat, bekal-bekal yang mereka pernah dapatkan mulai dari tingkatan siaga, penggalang, penegak, pandega, hingga mereka terjun ke masyarakat, itu masih melekat di dalam dirinya, jiwa kepramukaannya juga masih kuat, sehingga melalui karakter-karakter yang dibangun di pramuka ini, mereka bisa memberikan beribu manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga hidup mereka betul-betul bisa memberikan dampak terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian, mohon maaf Prof. dan Pak Kuntono, Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang kurang. Dan ke Mbak Terima Ulan. kasih, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Uwais Ya. Hasim, Mas Uwais, sorry. Baik, itulah tadi ya, sudah ditanggapi dengan Mas Uwais, dan ini masih ada satu tokoh lagi nih Mas Uwais. Kita panggil aja langsung dengan tokoh rohaniawan dari Islam. Sudah ada Gus Nisam di sini. Assalamualaikum Gus. Ya, Assalamualaikum Gus Ya. Nisam. Ya, kali ini temanya tentang kepemudaan nih, gerakan pramuka nih Gus. Mungkin bisa diberikan tanggapan atau mungkin sebagai Ketua Umum IMP kita bisa mengadakan semacam kolaborasi atau ya gimana lah gitu biar kita semakin bergandeng mesra dengan pemuda pramuka. Monggo silakan Gus Nisam. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih yang tak terkira kepada Mas Uwais Hasim atas pemaparannya yang begitu jelas, lugas, dan sangat mengena. Kita baru tahu ternyata pramuka itu sedemikian tertatanya dari tingkatan demi tingkatan, karena memang pramuka adalah organisasi kepemudaan terbesar yang tetap eksis hingga kini. Dan pramuka juga termasuk organisasi tertua, organisasi kepemudaan tertua di Indonesia yang anggotanya sudah ratusan juta karena sudah tersebar ke negara-negara bukan hanya ASEAN, bukan hanya Afrika, tapi juga telah menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia. Ini merupakan prestasi besar yang patut diapresiasi, dan kami keluarga besar IMP Indonesia Merayakan Perbedaan ingin sekali bisa terus bergandengan tangan mesra menyuarakan salam semua saudara dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berjiwa ketuhanan yang Maha Esa yang kita impikan. Dan semoga apa yang kita harapkan ini diijabah atau ditanggapi baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi semua anggota IMP. Kita harus mendukung penuh gerakan kepemudaan pramuka ini. Mudah-mudahan di masa-masa depan, mudah-mudahan di minggu-minggu atau di bulan depan kita bisa mengadakan kegiatan yang sifatnya kegiatan bersama-sama. Kami siap membantu dan mengukuhkan, meramaikan, serta mengenalkan lagi kepada yang belum kenal
Kalau dari sisi pramuka bajunya, saya yakin tidak ada yang tidak kenal. Dari SD sudah kenal. Kemudian slogan-slogannya. Tapi yang saya maksud adalah ajaran yang terkandung dalam kepramukaan itu. Yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan yang sangat baik untuk disebarluaskan ke berbagai kalangan, khususnya di kalangan pemuda. Untuk itu, sekali lagi saya mengaturkan ribuan terima kasih kepada Mas Uwais Hasyim yang telah mengenalkan dan menjelaskan kepada kita semua apa isi dalamnya pramuka berikut hakikat serta asror atau nilai-nilai yang terkandung di dalam organisasi kepemudaan pramuka yang sangat baik itu. Semoga harapan kita bisa direalisasikan dan saya yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti dari awal jadi karena saya harus mengisi acara rutin istiqomah, istighosah, as-sofa, keluarga besar, jamaah Korda Malang yang dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Sutaman Irfani. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya lebih ngangsu atau ingin mendengar lebih dalam dan lebih luas lagi apa kegiatan-kegiatan terutama kegiatan spiritualnya pramuka yang mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk saling mengisi, melengkapi dan menyempurnakan. Sekian Mbak Ulan, terima kasih. Salam semua saudara dari Mekah Al-Mukarramah. Ya, salam semua saudara. Ya Mas Uwais ini beliaunya lagi ibadah umroh, jadi ini live langsung ya dari Mekah. Baik, terima kasih Gus Nizam. Ini angin segar buat kita semua bahwa kita nantinya Mas Uwais bisa berkolaborasi. Mungkin dari IMP kita bisa berikan masukan dari sisi spiritualnya dari para tokoh-tokoh rohaniawan dan juga kegiatan-kegiatan kepramukaan yang lainnya. Nanti kita akan tindak lanjuti ya Mas Uwais, kita akan berdiskusi bersama. Baik, mungkin dari para peserta ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, monggo silakan. Jika tidak ada, kita langsung aja kembali kepada Mas Uwais. Oh ya, Bapak Simon, raise hand. Silakan Pak Simon. Di unmute dulu Pak. Selamat malam. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, saya mau sedikit bertanya ke Kak Uwais ini mengenai kepramukaan. Kebetulan di pertengahan 60-an atau sebelum tahun 70-an saya pernah terlibat di kepramukaan. Mungkin waktu itu masih era transisi dari pandu ke pramuka. Jadi pramuka pada waktu itu belum seperti sekarang dititipkan di sekolah-sekolah dan tidak ada tanggal 14 setiap bulan sebagai upacara pramuka. Yang ada ya tanggal 14 Agustus. Waktu itu pramuka sifatnya sangat mandiri, jadi kita pada waktu itu saya belum pakai istilah kuartir cabang ya, tapi pakai istilahnya gugus depan. Kebetulan waktu itu saya di Medan, jadi saya masuk di gugus depan Deli Serdang karena waktu itu Kota Belawan itu masih masuk di Kabupaten Deli Serdang. Dalam pembinaan keseharian, kita memang betul-betul
dititipkan. Jadi waktu itu kebetulan saya pada masuk di Pramuka Samudra istilahnya. Jadi kalau sekarang mungkin istilahnya bahari ya atau apa mungkin. Kalau dulu Pramuka Samudra. Jadi kita dibina oleh Angkatan Laut. Sehingga mulai dari pelatihan-pelatihan sejak kita masih siaga sampai ke Penggalang itu dibina oleh Angkatan Laut. Ada keterampilan-keterampilan di luar kepramukaan yang kita dapatkan dari Angkatan Laut. Tapi lebih dari itu yang saya ingin pertanyakan adalah ketika pramuka kemudian diorganisir sedemikian rupa masuk ke sekolah-sekolah, pertanyaannya adalah apakah generasi muda yang tidak sekolah lagi atau tidak berkesempatan sekolah karena satu dan lain hal tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan-pendidikan yang bisa seyogyanya bisa diperoleh dari pramuka. Karena kita tahu bahwa pramuka yang bisa didapatkan dari kepramukaan itu cukup holistik, artinya batin dan lahir, sehingga dia bisa hidup mandiri. Tetapi karena tidak sekolah, maka kesempatan ini pramuka dibirokratkan atau birokrat dipramukakan. Sehingga pramuka itu tidak lagi terkesan sesuatu yang sakral, tapi contoh anak-anak saya misalnya tahu-tahu dia pulang ke rumah bawa bawa simbol mana penitipan nilai-nilai itu terjadi proses dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam Mbak Bulan. Salam semua saudara. Aduh. Mbak Wulan? Nah, baik, ya. Terima kasih Pak Simon atas pertanyaannya. Mungkin dari Mas Wais langsung bisa memberikan tanggapannya. Tadi sinyalnya Pak Simon agak kurang bagus, jadi tersendat-sendat. Baik, oke. Terima kasih. Saya panggil Kak Simon Iya. saja karena beliau juga Kak pernah di Simon. Pramuka. Beliau pernah di era kepanduan, Kak, tahun 1960 di era 70-an. Ya. 60-70-an berarti senior saya jauh gitu. Senior, Tapi jauh. semangatnya masih luar biasa. Jadi secara teknis tadi memang agak sedikit tersendat mungkin karena sinyal, tapi kalau boleh saya coba simpulkan, pertanyaan utamanya adalah berkenaan dengan ketika pramuka saat ini sudah terorganisir dengan baik dengan berbagai macam petunjuk penyelenggaraan yang mengatur baik tingkatan gugus depan, ranting, cabang, daerah hingga nasional, bahkan hingga dunia melalui lembaga World Organization Scout Movement atau organisasi gerakan pramuka tingkat dunia. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak sekolah atau kakak-kakak kita yang sudah tidak lagi di dunia pendidikan, apakah mereka masih bisa aktif atau seperti apa yang dilakukan oleh gerakan pramuka? Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Produk 2018, ini memang kita memfasilitasi, Kak. Jadi saya panggil Kak aja.
Jadi ada yang namanya satuan komunitas, ada yang namanya gugus dharma. Jadi satuan komunitas ini memfasilitasi teman-teman kita yang secara organisasi kepramukaan itu memiliki kekhususan. Contoh teman-teman kita yang Nahdliyin atau NU itu ada satuan komunitas Ma'arif, ya Saku Ma'arif. Ada teman-teman kita yang dari Kristiani mungkin juga bisa membentuk satuan komunitas itu. Nah, itu ketika masih di dalam legalitas gugus depan atau di sekolah atau di lembaga pendidikan. Lalu bagaimana ketika pendidikan? Maka bisa membentuk namanya gugus dharma. Gugus dharma ini adalah kumpulan daripada kakak-kakak atau adik-adik yang tidak lagi berkecimpung di dunia pendidikan. Banyak sekali senior-senior saya yang sudah purna tugas dari pegawai negeri sipil, atau mereka sudah tidak lagi bisa berkecimpung di pendidikan, tapi masih ada kepedulian di kepramukaan, yaitu oleh pramuka ditampung melalui gugus dharma. Dan itu bersifat general, artinya siapapun boleh masuk selama memang ada kemauan dan keinginan untuk ikut serta di sana. Memang sekali lagi kami yang saat ini kami alami, Kak, bahwa dengan adanya berbagai macam upaya-upaya seperti itu, kami juga merasakan bahwa rasa pramuka yang sesungguhnya sebagaimana yang diajarkan oleh Baden Powell yang betul-betul memiliki salah satu karakteristik di bukunya Rovering to Success itu, bahagia adalah membahagiakan orang lain dan sesama, itu memang sedikit agak berkurang. Apalagi ketika kita ngomong di dunia pendidikan. Ketika kita berbicara di dunia pendidikan, banyak juga guru-guru yang sedikit banyak dipaksakan untuk menjadi pembina. Dan memang sekarang mau tidak mau sedikit mengarah kepada paksa rela, dipaksa dulu karena guru-guru itu arahnya juga di pendidikan gitu. Kemudian mereka harus mengikuti kursus mahir dasar sebagai SIM-nya pembina, kemudian melanjutkan ke kursus mahir lanjutan juga sebagai tingkatan penjurusannya, sebagaimana pendidikan atau peserta didik yang diampu, maka akhirnya lama-lama rela. Kalau saya secara pribadi mulai dari kecil sampai saat ini, alhamdulillah bukan karena paksa rela, tapi memang suka rela. Karena banyak ilmu-ilmu pramuka yang saya dapatkan. Salah satunya, kebetulan saya sangat saat ini banyak berkecimpung di dunia public speaking. Saya kebetulan pernah ikut pelatihannya Dale Carnegie Training Public Speaking. Nah, itu saya merasakan sekali dampak atau manfaatnya ketika saya harus berbicara di depan adik-adik. Jadi mulai dari kisaran tahun 1996 saya sudah bina adik-adik di SD, kemudian di SMA, SMK, kemudian ada di perguruan tinggi juga beberapa sebagai dosen. Nah, ini betul-betul berdampak mengasah kemampuan saya untuk berlatih ke sana. Namun demikian memang dengan globalnya sistem pendidikan, baik itu kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka, ini memang akhirnya digebyah uyah kalau kami istilahnya. Jadi ada orang, kalau di kami ada istilah begini, tidak semua yang berseragam pramuka itu adalah pramuka. Nah, bisa jadi mereka hanya menggunakan seragamnya gugur kewajiban karena mereka harus sekolah gitu. Tetapi yang betul-betul pramuka, yang mau menerapkan kaidah-kaidah atau kode etik, kode kehormatan, prinsip dasar dan apa-apa yang menjadi acuan pembelajaran atau pembinaan yang ada di gerakan pramuka. Ya memang betul-betul turun ke lapangan dan mau membina dan merangkul adik-adik, bercengkrama dengan mereka, menemani mereka. Meskipun secara pendidikan dan pembinaan kami jelas ada rule, ada satuan terpisah. Jadi peserta didik putri harus dibina oleh pembina putri. Kemudian satuan peserta didik putra juga harus dibina oleh pembina putra dengan kapasitas maksimal 41 orang pembina dengan ada pembantu pembina juga. Nah, kolaborasi ini memang kami juga merasakan ya, kami di Pangkalan, di gugus depan, itu di SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo itu ada pramuka wajib juga. Pramuka wajib ini ya, implementasi daripada kurikulum 13 itu juga berdampak terhadap kami. Kami harus menyiapkan teman-teman pembina dan sebagainya. Dan tidak semua orang tentunya menyukainya.
Tidak semua anak-anak kami, adik-adik kami di gugus depan itu menyukai pramuka. Dan menurut saya itu hal yang lumrah gitu. Hanya bagaimana kita mengemasnya menjadi sesuatu yang menarik itu menjadi tantangan kami untuk terus berinovasi. Kemudian mengupayakan komunikasi yang bagus dengan mereka, merangkul mereka, sedapat mungkin tidak mengintimidasi mereka. Jadi kami betul-betul mengedepankan sisi-sisi humanisme, mengajak mereka untuk berpikir bagaimana, apalagi yang kami tekuni saat ini adalah di dunia vokasi, di dunia SMK, ya sekolah menengah kejuruan, di mana dampak yang kami harapkan itu pasca mereka nanti lulus dari sekolah, harapannya kalau kejuruan kan nanti langsung bekerja, atau setidaknya mereka bekerja sambil kuliah atau yang lainnya. Ini yang terjadi di lapangan, hanya memang ada spesifikasi kekhususan teman-teman yang mengikuti pramuka inti. Jadi kami punya pasukan khusus lah istilahnya, yang memang betul-betul secara ekstrakurikuler mereka mengikutinya. Perkembangan zaman, dampak daripada adanya COVID-19 kemarin itu memang betul-betul kami rasakan juga. Kesulitan-kesulitan kami di dalam memberikan upaya pembinaan kepada peserta didik, kepada adik-adik, yang harus kami lakukan melalui online, dan memang itu tidak terlalu berdampak terhadap pola pembinaan dan karakter selain manakala dibandingkan dengan metode learning by doing, jadi kedekatan secara emosi dan sebagainya. Dan ini yang juga menjadi PR kami ke depan, kakak sekalian, bapak ibu sekalian, untuk terus bagaimana apa yang disampaikan oleh Gus Nizam tadi, untuk terima kasih juga atas apresiasi dan dorongannya. Kami terus berbenah, terutama di Sidoarjo, kami juga terus melakukan upaya-upaya yang terbaik, termasuk fasilitasi seperti yang saya sampaikan, adanya bumi perkemahan kurang lebih sekitar 4,5 hektar yang kami gunakan untuk diklatnya teman-teman. Tapi tidak hanya untuk teman-teman pramuka, teman-teman ormas dan sebagainya itu juga monggo ke sana, dan itu berjalan gitu. Termasuk di sana menyediakan berbagai macam sarana yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran dan pendidikan. Dampak yang kita harapkan ke depan, minimal apa yang kita lakukan hari ini akan menyiapkan generasi-generasi yang akan datang 25 tahun ataupun 30 tahun yang akan datang. Sehingga setidaknya anak-anak yang saat ini ada itu betul-betul bisa meyakini bahwa Indonesia itu di tengah keberagamannya tetap harus betul-betul dikuatkan dengan seduluran, persaudaraan, dan sebagaimana slogannya bahwa kita semua adalah bersaudara. Itu juga disampaikan di Pramuka bahwa baik tidak hanya Pramuka di Indonesia. Pertengahan bulan Agustus nanti kita akan mengadakan kegiatan Raimuna Nasional di Cibubur sebagai sentra pendidikan dan pelatihan kepramukaan yang ada di Jakarta. Itu seluruh pramuka tingkatan penegak SMA, SMK, dan perguruan tinggi akan berkumpul di sana, akan menjadi satu, akan berkolaborasi, akan berteman, akan bersaudara, kemudian bercengkrama, bertukar pemikiran, dan berbagi informasi. Itu lebih 1.000 daripada 1.000 orang peserta pramuka penegak dan pendeka. Saya percaya bahwa melalui cara-cara seperti itu nanti akan berdampak juga untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia, apalagi Cibubur, kemudian seluruh pramuka dari perwakilan kuartir cabang dari kabupaten kota seluruh Indonesia dan kuartir daerah seluruh Indonesia akan bergabung semuanya di sana. Dan itu kami akan melihat sebagai sebuah kebinekaan. Dan di sana, di malam penutupannya biasanya kami juga melakukan satu acara namanya Malam Keakraban dengan slogan Malam Kebinekaan untuk merajut kembali persaudaraan anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia untuk tetap mempertahankan bagaimana Indonesia ini tetap menjadi sebuah kesatuan yang menjadi pion bagi kedamaian, bagi keutuhan untuk bersaudara di seluruh dunia. Kak Simon, salam hormat saya selaku junior, tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wais. Nah, kali ini saya manggilnya Kak Wais ya. Kok nggak diingetin dari tadi saya manggil Mas. Lebih bagus Kak Wais kalau di Pramuka memang dipanggil Kak ya. Baik, terima kasih Kak Wais. Pemaparannya yang terakhir, tanggapan yang terakhir tadi kami anggap sebagai closing statement-nya dari Kak Wais karena waktu sudah mepet, sudah menunjukkan pukul 21.15. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Wais Hasim
Jangan kapok ya Kak. Nah, nanti kita akan kolaborasi Kak. Kita perlu ini kita realisasikan kolaborasi ini, entah dalam hal mungkin perkemahan atau apa. Pokoknya kita akan bantu dari sisi untuk spiritualnya dari para tokoh rohaniawan ini, kita bisa masukkan ke para adik-adik pramuka ini. Dan kami sangat bangga dengan gerakan pramukaan ini, di mana mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan yang telah disebutkan tadi di 10 kebaikan atau dasar dharma di pramuka itu, dari mulai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam, kasih sayang kepada sesama, sampai suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, itu semua mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yang mana setiap kali kita Senin Jagongan Online ini, para tokoh rohaniawan itu melakukan hal yang sama. Kita mengedukasi masyarakat, kita menularkan toleransi, kita menularkan virus-virus toleransi seperti yang sudah diaplikasikan di gerakan pramuka ini. Kami sangat bangga gerakan pramuka ini, semoga semakin eksis terus, semakin jaya, dan kami tunggu kolaborasinya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta setia Jagongan Online yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih. Jangan lupa kita berjumpa kembali di minggu depan, di Senin depan, dengan tema yang berbeda. Dan juga terima kasih kembali kepada kepada Kak Wais Hasim. Terima kasih Kak Wais. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam Halo semua Pancasila. saudara. Salam Pancasila. Selamat Merdeka. malam. Ya, ini kita harus berjiwa muda nih Bapak Ibu, karena kita meskipun usia sudah senior, saya nggak bilang tua ya, udah senior, jiwa tetap muda dong. Kan begitu Pak Wais, Kak Wais ya, tetap jiwa harus muda. Baik, terima kasih ya, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih.